Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini jumpa lagi bersama saya. Di video kita kali ini kita akan membahas materi kita tidak lain tentang seni budaya ya. Pada kesempatan kali ini kita akan menganalisis sebuah karya seni rupa dua dimensi. Seperti yang telah kalian lihat di samping kanan saya ada sebuah lukisan. Ini adalah lukisan karya seni rupa dua dimensi, yaitu karya kaligrafi kontemporer. Nah, ini yang sudah saya buat untuk sebagai bahan media pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Nah, materi kita kali ini ya, ini berkaitan dengan karya seni rupa dua dimensi, di mana dalam karya seni itu terdapat beberapa aspek ya. Ada 3 aspek dalam karya seni. Aspek yang pertama adalah bentuk, aspek yang kedua adalah fungsi, dan aspek yang ketiga adalah makna. Nah, di sini saya tampilkan sebuah karya seni kaligrafi kontemporer. Nanti kita akan menganalisis mulai dari bentuknya, kemudian fungsinya, serta maknanya. Ya. Maka secara langsung saja di sini saya gunakan papan tulis untuk kita analisis bersama-sama. Kira-kira dalam karya seni ini terdapat apa saja begitu ya. Oke. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan kepada kalian semua. Kita akan coba menganalisis karya seni lukisan ini, ya, kaligrafi kontemporer. Karya seni, ya, karya seni. Maaf kalau tulisan saya jelek ya. Itu dilihat dari 3 aspek. Ya, dari 3 aspek. Aspek yang pertama itu berkaitan dari aspek bentuk. Aspek bentuk. Aspek yang kedua adalah aspek fungsi. Nah, kemudian aspek yang ketiga dalam kita melihat sebuah karya seni adalah kita juga melihat dari segi maknanya. Jadi yang pertama bentuk, yang kedua fungsi, yang ketiga makna. Nah, dari ketiga aspek ini kita akan uraikan berdasarkan karya seni lukisan kaligrafi kontemporer ini. Kira-kira bentuknya ini apa, dari karya ini fungsinya apa, dari karya ini maknanya apa. Ya, kita satu persatu dikatakan kupas satu persatu ya. Yang pertama berkaitan dengan bentuk ya, berkaitan dengan bentuk. Bentuk ya itu terdiri dari 2 hal. Ya, bentuk terdiri dari 2 hal. Yang pertama adalah berkaitan dengan unsur. Ya. Jadi semua bentuk itu pasti ada unsurnya. Baik itu lukisan, berkaitan dengan seni rupa, maupun seni musik, ataupun seni teater, ataupun seni yang lainnya, semua pasti memiliki unsur. Nah, di dalam karya seni rupa lukisan ini terdapat unsur yang namanya unsur visual. Ya, namanya unsur visual. Hal yang kedua yang berkaitan dengan bentuk adalah pengorganisasian unsur. Pengorganisasian unsur. Atau bisa dibilang dikatakan sebagai komposisi di dalam menyusun unsur-unsur visual sehingga menjadi sebuah karya seni. Nah, pada materi kita sebelumnya kita sudah mempelajari berkaitan dengan unsur visual dan pengorganisasian atau prinsip seni. Nah, coba kita ulang kembali. Kira-kira apa saja yang termasuk ke dalam unsur visual ya? Ada 8 unsur visual. Oke, saya sebutkan sekali lagi. Yang pertama adalah titik, yang kedua adalah garis, yang ketiga adalah bidang, yang keempat adalah bentuk, yang kelima adalah warna,
yang keenam adalah tekstur, yang ketujuh adalah gelap terang, dan yang kedelapan adalah volume. Nah, kemudian untuk prinsip atau pengorganisasian unsur ini ada lima macam, 5 jenis. Yang pertama adalah kesatuan, yang kedua adalah keseimbangan, yang ketiga adalah point of interest, yang keempat adalah kontras, yang kelima adalah discord. Nah, apakah nanti semua akan kita kupas satu persatu? Tidak, tentu tidak ya. Karena dalam karya seni rupa tidak semuanya unsur masuk ke dalam satu karya seni rupa. Dalam karya seni lukisan kaligrafi kontemporer ini ya, kita akan sama-sama menganalisis kira-kira unsur visual yang ada di dalam karya seni ini apa saja. Ya, tadi sudah saya sebutkan ada 8 unsur tadi ya. 8 unsur tadi. Coba kita sama-sama kupas atau kita identifikasi, kita analisis bersama ya. Kira-kira dalam karya seni kaligrafi ini terdapat berapa unsur ya, terdapat berapa unsur. Yang pertama kita langsung ke unsur garis. Karena kalau otomatis sudah otomatis di sini ada garisnya. Ya. Kalau titik sudah pasti karena titik itu sebagai dasar untuk membuat garis ya. Garisnya di sini, garis itu ada berapa macam? Ada bermacam-macam, ada garis lurus, kemudian garis lengkung, kemudian garis zigzag, kemudian garis kombinasi dan sebagainya. Nah, coba kita amati di karya lukisan ini ada garis apa saja di sini ya. Kita akan coba amati bersama-sama. Nah, ternyata dalam karya seni lukisan kaligrafi ini terdapat garis lengkung ya, terdapat banyak garis lengkung. Kayak macam contohnya misalkan ini. Nih. Ya. Ini lengkung, ini juga lengkung. Nah, ini lengkung. Nah, kebanyakan lengkung yang ada dalam karya seni lukisan kaligrafi ini. Nah, kemudian untuk unsur bentuk ya, unsur bentuk, apakah ada dalam karya seni lukisan ini terdapat bentuknya? Oh, tentu ada. Bahkan ini semuanya bentuk. Ya, yang mana yang termasuk bentuk? Ini termasuk bentuk, ada bentuk pohon. Ya, ada bentuk pohon. Ini mungkin kalau kalian melihat ini sebagai kayak bentuk apa ya, ini batu atau misalkan tanah, bongkahan tanah dan sebagainya. Ini ada bentuk kayak semacam tebing begitu. Ya. Ini ada pohon lagi, ini ada akar. Ini semuanya bentuk. Ya. Karena bentuk itu ada 2 macam. Yang pertama bentuk simetris dan yang kedua bentuk asimetris. Yang tadi kita sebutkan sama-sama ini tadi termasuk dalam bentuk asimetris ya. Yang bentuk tidak beraturan, yang menyerupai bentuk-bentuk alam. Nah, unsur yang berikutnya adalah warna. Nah, ini yang paling banyak akan kita analisis dalam karya seni lukisan kaligrafi ini ya. Warna itu banyak macamnya ya. Banyak macamnya sekali warna. Yang pertama ada warna primer, yang kedua ada warna sekunder, yang ketiga ada warna tersier, yang keempat ada warna netral, yang kelima ada warna komplementer, kemudian ada yang keenam warna analogus, yang ketujuh ada warna monokromatik, dan yang kedelapan ada warna polikromatik. Nah, apakah kedelapan jenis warna tersebut terdapat dalam karya seni lukisan ini? Mari kita lihat. Yang pertama warna primer. Warna primer itu merah, kuning, dan biru. Warna dasar. Apakah di sini ada warna merah, kuning, dan biru? Banyak. Ini ada warna kuning. Ini ada warna biru. Warna merahnya? Mungkin ini warna merah. Yang paling ujung sini warna merah. Ini termasuk warna-warna primer. Yang kedua warna sekunder. Warna sekunder adalah campuran dari 2 warna primer. Ya, merah dicampur dengan kuning jadi warna oranye, merah dicampur dengan biru jadi warna ungu, kuning dicampur dengan warna biru menghasilkan warna hijau. Nah, warna oranye ada warna oranye, warna hijau ada warna hijau, warna ungu tidak ada ya. Ya, tidak ada warna ungu di sini, ada warna biru. Nih.
Nah, kemudian untuk warna tersier itu campuran antara warna primer dan warna sekunder. Jadi dua warna primer dicampurkan dan warna sekunder dicampur jadi satu menghasilkan warna tersier. Kebanyakan untuk warna tersier itu menghasilkan hampir warna yang kecoklat-coklatan. Nah, kita lihat di sini warna coklat di sini, ada warna coklat di sini, ada warna coklat di sini. Ini termasuk ke dalam warna tersier. Jadi kalau semua warna itu kita campurkan jadi satu, warna primer dan warna sekunder akan menghasilkan warna coklat. Ya, berbeda-beda, ada coklat kehijauan mungkin coklat kemerah-merahan dan sebagainya. Nanti kalian coba sendiri di rumah. Nah, kemudian warna analogus. Warna analogus itu warna-warna yang saling berdekatan atau berdampingan, yang hampir mirip. Contohnya apa? Kuning dengan hijau. Ada warna kuning dengan hijau. Ya. Ini berdekatan. Warna oranye dengan warna merah. Ini berdekatan. Warna hijau dengan warna biru. Ini berdekatan. Ya. Kemudian ada warna kuning yang mendekati kecoklat-coklatan, ini juga warna analogus. Kemudian untuk yang berikutnya warna komplementer, itu warna yang berlawanan. Kuning dengan ungu itu berlawanan, merah dengan hijau itu berlawanan, kemudian warna yang satunya oranye dengan biru itu berlawanan. Ya, di sini ada juga ya oranye dengan biru, kemudian merah dengan hijau, kemudian kuning dengan ungu, nah, atau merah atau putih dengan hitam, itu juga warna-warna yang komplementer. Yang berikutnya warna polikromatik atau gradasi warna. Jadi warna dari gelap menuju terang atau sebaliknya dari terang menuju gelap. Itu warna gradasi atau polikromatik. Di sini ada jelas sekali kita lihat dari warna terang menuju warna gelap. Dari warna putih kemudian menjadi warna kuning, kemudian menjadi warna hijau sampai hijau tua, ya. Di sini hijau tua kemudian sampai menjadi biru. Ini warna-warna gradasi. Contoh yang lain mana, Pak? Nah, warna kuning berubah menjadi warna oranye, kemudian lama-lama menjadi warna oranye tua, semakin menjadi warna merah. Ini termasuk ke dalam warna gradasi atau polikromatik. Nah, kalau warna monokromatik yang mana kira-kira? Nah, kita bisa lihat di sini warna monokromatik itu warna-warna yang senada. Ya, senada dalam artian satu warna tapi dipilah-pilah menjadi beberapa warna. Contohnya warna hijau, ada hijau muda, hijau toska, hijau lumut, kemudian hijau daun dan hijau yang lainnya. Ya, di sini ada hijau muda, hijau kekuning-kuningan, di sini ada hijau tua dan seterusnya. Itu termasuk dalam warna monokromatik, ya. Kemudian unsur yang berikutnya adalah tekstur. Semua karya seni lukisan itu teksturnya adalah tekstur semu. Ya, tekstur itu ada dua macam, tekstur semu dan tekstur nyata. Tekstur nyata apabila kita raba menggunakan telapak tangan ya terasa bentuknya, kasarnya. Kemudian kedalamannya bisa kita raba telinga kita, terlihat bentuknya telinga dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kita lihat lukisan ataupun foto itu termasuk ke dalam tekstur semu atau tidak nyata. Oke ya. Kemudian gelap terang, ya. Gelap terang kita lihat di sini ada gelap terang. Gelap terang di sini adalah unsur yang menghasilkan atau memberikan kesan tiga dimensi. Ya. Bagaimana gambar ini terlihat tiga dimensi, terlihat muncul ke depan, ada gelap dan ada terangnya. Ini kita menggunakan unsur visual yaitu gelap terang. Nah, untuk unsur visual dalam karya seni sudah kita pelajari, kita langsung beralih ke fungsi. Kemudian untuk fungsi, aspek yang kedua dari karya seni adalah fungsi. Fungsi dalam karya seni itu ada dua atau dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah seni murni. Yang pertama adalah seni murni, ya. Berdasarkan fungsinya yang pertama karya seni itu adalah seni murni. Yang kedua selain seni murni ada yang namanya seni terap.
atau seni terapan. Nah, dari masing-masing fungsi, ya, jenis fungsi ini, dari fungsi seni murni dan seni terapan, ini kira-kira perbedaannya apa? Nanti kita akan uraikan satu persatu. Seni murni, nah, pengertian seni murni di sini adalah suatu karya seni, ya, suatu karya seni yang dibuat atau diciptakan hanya untuk keindahan saja, ya, hanya untuk keindahan saja. Misalkan contohnya lukisan ini. Nah, lukisan ini fungsinya hanya untuk, misalkan hanya untuk memperindah ruangan. Nah, lukisan pemandangan misalkan yang biasa kita lihat itu fungsinya hanya untuk memperindah suatu dekorasi ruangan gitu ya. Dan banyak sekali seni-seni murni, bukan hanya lukisan, kemudian bisa juga patung, ya, kemudian bisa juga keramik dan sebagainya. Banyak sekali macamnya, tidak hanya lukisan. Nah, kemudian seni terapan, kalau seni terapan tadi seni murni hanya fungsinya untuk keindahan, ya. Kalau seni terapan ini fungsinya selain dia memiliki keindahan, ya, diciptakan atau dibuat dengan indah, unik, estetik, bagus dan sebagainya. Namun yang paling penting dalam seni terapan ini, fungsi atau kegunaannya adalah untuk kebutuhan-kebutuhan praktis. Artinya dipakai dalam keseharian kita. Contohnya apa? Dalam seni terapan ini banyak sekali yang bisa kita ambil contoh. Yang pertama misalkan kursi, atau meja, atau lemari, atau mungkin pintu, atau mungkin yang lainnya. Ya, banyak sekali contoh-contoh dari karya seni terapan yang dimana di sana tidak hanya sebagai kegunaan praktis saja, kan, tetapi ada nilai seninya. Nah, tapi yang paling utama dalam seni terapan ini bukanlah keindahannya, ya, seberapa unik kursi bentuknya, seberapa cantik kursi bentuknya, indah dan sebagainya. Fungsi utamanya ada tetap bisa diduduki, nyaman untuk diduduki, ya. Nah, itu seni terapan. Nah, apakah dalam seni murni di sini tidak ada fungsinya? Nah, apakah cuma hanya untuk keindahan saja? Tentu tidak, ya, tentu tidak. Sekarang kita lihat bahwa seni murni itu tujuan utamanya bukan hanya untuk keindahan saja, kan, tetapi untuk membangkitkan pengalaman estetik, ya, untuk membangkitkan pengalaman estetik. Pengalaman estetik. Apa itu pengalaman estetik? Ya, mungkin kalian bertanya-tanya, ya. Estetik itu apa, kan begitu ya. Estetik ini adalah istilah dalam seni yang biasa diartikan sebagai keindahan. Nah, keindahan. Contohnya misalkan kita melihat karya seni kaligrafi kontemporer yang di atas ini. Ini termasuk ke dalam seni murni, ya, bukan seni terapan. Karena dipakai bukan untuk kegunaan kebutuhan sehari-hari, akan tetapi hanya untuk aspek keindahan saja. Nah, dalam karya seni kaligrafi kontemporer ini mungkin secara global atau secara garis besar fungsinya adalah bagaimana sih karya ini bisa mempengaruhi orang yang melihatnya. Ya, seberapa menarik karya seni ini dibuat sehingga orang yang melihatnya tertarik untuk mengamati, kemudian mengapresiasi atau menilai karya seni tersebut. Bisa membangkitkan emosinya, bisa kemudian setelah melihat sebuah karya seni ini kemudian dia terinspirasi, termotivasi dan sebagainya. Nah, disitulah fungsi dari seni murni. Nah, kemudian untuk makna, ketika kita melihat sebuah karya seni itu pasti memiliki makna, ya. Karya seni apapun, baik karya seni naturalistik, ya, naturalisme, kemudian surrealisme, kemudian ekspresionisme, ataupun seni rupa abstrak, ya, lukis abstrak dan sebagainya, semuanya ada maknanya. Bukan berarti tanpa makna, semua ada maknanya.
Nah, termasuk dalam karya seni lukisan kaligrafi ini, tentu saya ketika mau membuat lukisan ini tentu ingin menyampaikan informasi melalui karya seni ini. Ini berupa simbol ya. Ya, karya seni lukisan ini berupa simbol yang mana ketika orang melihatnya bisa mungkin mengartikan sendiri, mengapresiasi karya seni ini, kemudian bisa memaknainya sendiri. Jadi bukan berarti kita membuat suatu lukisan kemudian kita memberikan arti atau makna lukisan ini secara langsung kepada pengamat, bukan. Karena yang namanya seni rupa itu adalah berupa simbol ya. Yang mana simbol itu dimaknai oleh yang mengamati, yang mengapresiasi. Nah, kalau kita lihat dari karya seni rupa lukisan kaligrafi kontemporer ini ya, di sini jelas sekali ada ayat ya, ada ayat. Di sini saya bacakan ayatnya, wasama'i rofa'aha wa wadu'al mizan. Nah, di sini saya ambilkan dari ayat Al-Qur'an. Nanti silakan kalian lihat, kalian pelajari, kalian pahami maknanya apa. Yang jelas dalam saya membuat karya seni lukisan kaligrafi ini, saya ingin menyampaikan kepada pengamat seni ya, siapapun, bisa orang awam maupun orang yang sudah berpengalaman dalam bidang seni, ataupun siapapun berhak untuk mengamati dan mengapresiasi karya seni rupa. Nah, di sini salah satu fungsinya adalah sebagai media dakwah. Ya. Jadi karya seni yang saya buat berupa kaligrafi ini adalah fungsinya adalah sebagai media dakwah, dan maknanya tentu ada, jelas sekali maknanya. Oke, jelas sekali maknanya. Nah, oke. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini ya, berkaitan dengan kita menganalisis sebuah karya seni rupa berupa lukisan, dan kita telah mempelajari bersama aspek-aspek dalam karya seni. Ya, saya ulang kembali, yang pertama ada bentuk, kemudian yang kedua ada fungsi, yang ketiga ada makna, dan masing-masing memiliki rinciannya sendiri-sendiri. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Pada video selanjutnya kita akan mempelajari materi kita yang berikutnya, tentu berbeda dengan materi kita hari ini. Oke, tetap semangat dan salam Jaya SMA 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.